kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya satu, berasal kata dari kemanusiaan. Nah, berasal dari kata manusia. Nah, jadi akar masalahnya yang diatur itu manusia. Karena kadangkala manusia itu punya aturan, melanggar aturan. Maka kemanusiaan. Ada dua kata lagi, yang adil. Ada satu kata lagi, beradab. Nah, manusia itu harus adil dan beradab. Lah apa ada toh Kang, manusia itu tidak adil dan tidak beradab? Ada. Orang yang kaya, ya kan, tidak memberikan sedekah itu tidak berwawasan keadilan. Orang yang kaya menyiksa orang lain itu namanya tidak beradab. Lah bentuk-bentuk penyiksaan itu kayak apa? Nah, tentunya beda-beda. Tidak menunaikan haknya itu penyiksaan. Nah, jadi bentuk-bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab itu penting banget gitu loh Kang. Jadi kalau ingin manusia itu utuh dan sempurna, maka manusia itu harus adil dan beradab. Nah, ada manusia yang berkeadilan tapi tidak berperadaban, tidak mungkin. Karena manusia yang adil itu identik manusia yang punya adab. Nah, yaitu makanya kemanusiaan yang adil dan beradab ini satu komitmen, satu rangkaian yang harus distempelkan pada keningnya manusia. Nah, kalau manusia tidak punya wawasan keadilan dan peradaban, hancur. Jadi kemanusiaan itu namanya, ya esensinya manusia, karena manusia ini kan khalifahnya bumi. Maka sebenarnya yang mengatur bumi itu bukan banteng, bukan wedhus, bukan keledai, bukan kelinci. Kadang-kadang kelinci aja ngatur orang kok. Ya kan? Kita udah capek-capek disuruh cari makan gitu loh, gitu. Ngarit gitu ya. Iya. Artinya kadang kita punya kita ternak sapi, kita sudah capek-capek disuruh cari pakan atau cari katul. Itu kadang manusia itu diperintah oleh iya. Iya, manusia diperintah sama ayam. Jadi sekali lagi kawan-kawan, Indonesia aduh, jadi Indonesia Raya ini akan adil itu manakala itu, ya, yang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan saja kalau sana tidak adil, ya, orang kok nyun sewu tamak, ya, sampai menghalalkan cara untuk korupsi, rakyat dipaiko dengan dalih nyun sewu naik motor harus begini, semuanya harus membayar di mana-mana. Lah ini lama-lama bisa menjadi ledakan sosial. Hati-hati kalau terjadi ledakan sosial, sangat bahaya. Jadi dengan dalih apapun rakyat itu jangan diperas. Dengan dalih bolehlah pajak itu boleh, tapi sewajarnya. Jangan merekayasa rakyat sehingga rakyat menjadi marah. Itu disermati itu. Jadi rakyat itu bukan sapi peran. Ya. Rakyat itu adalah yang punya kekuasaan tertinggi. Maka di sana ada majelis permusyawaratan rakyat. Rakyat itu jadi raja, bro. Aja mbok edak mbok gecel sampai nak udelmu dengan dalih peraturan regulasi tetek bengek. Kalau rakyat itu diam itu bukan berarti ikhlas. Rakyat diam itu dia munajat sama Tuhan, sama Allah, berdoa.
Kalau pemimpin negeri ini nganyel ke rakyat, dia munajat entek jengking gitu loh. Ya, itu lihat itu goncangan gelombang mulai dahsyat, bumi tidak menentu, cuaca mulai marah. Ya, ini penyakit macam-macam muncul dari mulutnya hewan gitu loh, dari kukunya hewan. Bahasanya dulu orang Jawa begini loh, suket kayu iku iso dadi kanca, nenek suket kayu dadi musuh, nyilakani bilaeni, lebuhe dadi klilip kok, debu aja jadi musuh. Ingat itu. Kalau pemimpin negeri ini zalim, orang-orang kaya zalim kepada orang-orang kecil, ingat Tuhan itu akan marah. Ya, batu jadi musuh, air jadi musuh, udara jadi musuh. Itu. Jangan seenaknya. Mula di dalam konsep Jawa itu namanya ada ojo adigang, adigung, adiguna. Ojo dupeh sugih, kemaki, dupeh kumawoso, kumalungkung, dupeh pinter keminter. Wong cilik mbok pukili kabeh, didak kabeh nanti melerek itu kan ya dosa. Hati-hati ya, semuanya dipertanggungjawabkan. Setiap pemimpin itu adalah imam. Ya, kita pun imam bagi keluarga kita. Kalau kita jadi bos, itu ya imam bagi anak buahnya. Maka konsep yang kedua tadi apa? Kemanusiaan apa? Yang adil dan beradab, gitu loh. Adil itu penting, betul. Kenapa pemerintah membuat UMR, ya, upah minimum regional atau UMK, upah minimum kabupaten? Artinya pemerintah juga buat regulasi agar apa? Agar ada standar kepada orang kecil, buruh kecil, gitu loh. Maka seorang buruh kecil misalnya di Sragen UMR 2 juta, dibagi 30, jatuhnya 70.000. Artinya orang kecil itu ngopeni bojone siji, anake loro utawa maratuane itu dengan kebutuhan 70.000, dicukup-cukupke, gitu loh. Rakyat nganggo brebes mili awan bengi ngingu pitik ngingu kelinci yo dilakoni. Ya kenapa? Untuk cukup itu mahal nilainya, tetap. Ya ini disyukuri ya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah betul, ini harus adil dan beradab. Kalau manusia keluar dari ketidakadilan, itu nanti muncul Fir'aun baru. Ya, betul. Akan muncul itu orang-orang yang tidak berkeadilan, itu wawasannya jadi wawasan Fir'aun, lalim itu olim. Ya. Dan yang terakhir tak ingatkan beradab. Manusia itu kalau tidak beradab, hilang rasa manusianya, turun derajatnya menjadi hewan. Gitu kawan-kawan. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Masukan buat pihak-pihak terkait hanya saja menjadi refleksi bagi diri kita dan kontemplasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.